Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus dan akhir-akhir ini ya Juni kemarin belakangan ini gue nggak lagi sibuk banget ya. Jadi gue akan nulisin konten-konten yang podcast kemarin yang gue bikin dari episode 1 sampai episode 2. Nah, kalian bisa cek di video yang kalian lihat ya di sini. Oke, udah lihat ya. Silahkan bisa lihat dari video shortnya yang aku udah bikin. Jadi kalian bisa nonton ya sekarang. Ya, jadi kita akan tonton video podcastnya dulu ya. Tapi mungkin untuk next konten ya, untuk podcastnya kali ini kita akan nunggu habis gak ada event. Atau enggak event yang skip tuh tanggal 25. Ya, eventnya di ITB. Ya, ketahuan kenapa. Ya, kalau tahu lah, ya poster AI lah, semacam itu. Tapi kalau dari lihat komen-komen yang sekarang ini, emang yang lebih sukanya itu kayaknya ya, emang yang lebih ori sih posternya. Cuma daripada AI. Ya, itulah kenapa. So, yuk, mari kita akan mulai pembahasan dari event cosplay di bulan Juli tahun 2026 di Bali. Oke. Nah, terutama di event di tanggal, ya mari kita lihat ya di sini. So, akhir-akhir ini kita lihat dari tanggal 11 12 ya. Terutama di sini kita lihat, oke, kita akan cek dari eventnya adalah Kreha Project ya. Jadi seperti kalian lihat di sini untuk tampilan utamanya ini udah main poster dari sini. Jadi kita lihat sebelumnya untuk tiket presale-nya kalau kalian lihat ya. Jadi untuk mau beli tiket mungkin untuk presale ada yang dari 1 hari, ada yang 2 hari ya. Untuk lokasinya dipakai adalah di Dharma Negara Alaya DNA ya guys ya. Ingat ya. Jadi seperti itu yang kalian lihat ya. Habis itu kita lihat ada beberapa untuk flow mapnya. Flow map udah kalian cek ya. Saya akan bisa cek di posternya sekarang. Nah ya mungkin kalau udah lihat ya kayak gini ya beberapa ya biasa. Kalau mungkin ada beberapa performer, ada yang mungkin ya, kalau lihat dari performer di sini Akinoshi, mungkin ada yang dari Yorine, mungkin ada beberapa yang kalian lihat, mungkin ada beberapa festival animasi yang sudah diumumin beberapa banyak juga ya guys ya. Ya bukan ya kalau kalian bisa bikin animasi sebenarnya mungkin kalau udah tonton ya. Oke. Terus ada beberapa dari performer dari Naon Mazizi, terus ada Gestan ada dari ilustratornya gambar Nana. Terus habis itu untuk Widya Aryawan sebagai Red Tail Animation ya, setidaknya begitu ya. Terus ada performer band dari Gensai, Gruzia. Terus untuk idolnya ada Tomosibi, ada Vios, ada Adenosi ya udah jelas ya. Terus untuk dari gestannya dari juri ya gitu ya. Dari juri di sini adalah Uno, terus ada Tenryu, ada Sativa. Oke, itu aja ya. Terus untuk ini yang dari kabar cosplaynya dari Kimetsu no Yaiba. Nah, siapa yang untuk kabarnya dari cosplayer Surabaya, oke? Wajar ya. Terus habis itu untuk performer yang dari puncaknya di sini adalah berkorea ya, jadi udah jelas ya kayak gitu. Mungkin udah lihat beberapa. Mungkin untuk acara utamanya kalau misalnya cek di rundown ya, performer udah jelas. Ini sama seperti di beberapa di Kreha sebelumnya ya guys ya. Jadi udah lihat ya. Jadi kita udah cek di videonya kayak gini. Mungkin di tempat ini masuk di tiketingnya di sini, mungkin terus dari ada toilet sebelah. Terus habis itu di ruang audio visual di sini ya, mungkin ada beberapa yang ini tidak boleh akses khususnya dibuat panitia sama juri di sana guys ya. Habis itu ada beberapa dari ruangan udah jelas ya kayak gini ya, paham ya. Nah habis itu di sini buat areanya ya area dalam ya. Oke, kalau di sini buat area ya, kalau dari di sini ya baca sendiri guys ya. Ini kayak gini guys ya. Oke, dari A, dari B, oke, dari B, C, D seperti ini ya, udah wajar ya. Nah, habis itu kita lihat dari sini ya, ini beberapa segala macam pokoknya itu. Terus di sini dari lantai 2 kalian bisa baca nih kayak gini. Ini panggungnya guys ya. Ini ada panggungnya ya di dalam. Di sini juga ada sebelah ada toilet. Terus ada FMI yang bakal ada di sini. Main stage-nya di sini. Ini kayaknya bakal kepake ya mini stage-nya. Benar nggak sih? Mungkinan? I don't know. Di sini ada stable di sini buat pakai duduk. Di sini kemungkinan besar ya pakai duduk. Ada foto booth ya di sebelah sampai habis ada tangga di sini. Kan ada 3 toilet ya mungkin ya. Wajar sih.
ini audio visualnya dari jam berapa kalian bisa cek ya. Tapi untuk beberapa di Illustrator sama animasi ya wajar ya. Mungkin ada meeting gak sih? Kayaknya nggak ada sih kayaknya. Habis itu mari kita lihat dari GSOM competition mulai dari jam 12, habis itu Oswald rookie-nya dari jam 1.20. Nah, habis itu untuk Now sampai Zizi mulai dari jam 1.20 ya. Habis itu ada Red Demons, ada band ya berarti ya. Dari jam 14.20, habis itu Yoru Shinjin. Ini baru ya, baru debut ya soalnya. Jam 3 ya. Habis itu untuk Yushira dari jam 15.45. Berarti dari jam 3 ya, 3 lebih. Berarti mungkin dari 4 kurang ya harusnya. Nah, Alison Rock-nya udah comeback lagi guys ya. Akhirnya udah lama dia nampil, mungkin ya bakal tampil lagi guys ya. Kita akan nampil Alison Rock mulai dari jam 4.30 ya, 4.30. Habis itu Kenzai, habis itu dari jam 5.15, habis itu Bar Korea jam 6. Apa penutupan terakhir ya? Oh iya deng, sampai jam 6 doang cok. Ya lumayan lah setidaknya cok. Sampai selesai acara cuma jam segitu. Tapi ini hari pertama ya guys ya, Ignola. Tapi dari Oswald rookie ya oke paham. Day one-nya mereka diambil dari lomba Jetsin dari Jisoo sama Oswald rookie. Oke, paham. Dari yang hari kedua ya, hari Minggu tanggal 12, kedua audio visual ya. Untuk screening festival animasi. Berarti ini sama jurinya. Kreatornya dari Uno sama Josafat ya, atau enggak Joja ya, pokoknya aku salah kapra ya untuk tulisannya, mohon maaf. Habis itu kita lihat dari berikutnya di sini untuk ya kali ini untuk di panggungnya ada performer dari jam mulai jam berapa ya, mungkin sampai jam dari sampai jam 7 ya. Oke, mari kita akan mulai dari jam 12 ini adalah Fiora Dreams. Nah, habis itu untuk The Cat and the Chicken mulai dari jam 12.20. Nah, habis itu ada Zaga jam setengah 1 ya. Mungkin dia performa mulai dari sampai dia 20 sampai 30 menitan ya biasanya. Tapi mungkinan performer ini yang dibawakan itu mungkin beberapa bawain lagu. Mungkin ya nggak banyak juga ya tolong ya sampai banyak itu. Mungkin 2 atau 3 lagu lah biasanya. Oke. Kalau mungkin 2 lagu atau 1 lagu mungkin tergantung durasi guys ya, ingat ya durasi. Nah, habis itu untuk 6-7 Max. What the fuck? Oke, 6-7 mulai dari jam 1 ya. Habis itu Mizune dari jam 1.20. Ada Osifuru jam setengah 2, tapi agak lebih dari 5 menit ya guys ya. Habis itu ada Amajune dari jam 2 ya. 2 kurang, berarti dari jam 1.50. Habis itu si paling wibu. Ini kuis ya guys ya. Ini kuis. Mana di jam 2.5 menit ya. Habis itu ada Coswall Competition jam setengah 3 ya. Dari jam 2.35 ya, ingat ya. Habis itu untuk Coswall All Star ya, mulai di jam 3 ya. Dan sisanya untuk yang dari performer yang lain ya. Nah, GOG dari jam 4, habis itu kabaret dari cosplayer Surabaya atau Kosura ya. Kabaret yang perform adalah Kinetsu no Yaiba dari jam 4 ya. Habis itu untuk awarding atau bisa bilang pengumuman ya, dari jam setengah 5. Habis itu Yorine ada jam 16.50. Ada videos ini ya, kalian tahu kan perform dari orang mana nih, silahkan bisa terus komen dari bawah. Oke. Dari jam 5.20 habis itu ada Akinoshi dari jam 6 kurang ya, berarti di jam 5.50. Nah, habis itu ada Serine pakai X ya, Zerine dari jam 6.20. Habis itu Tomoshibi dari jam 7 ya. Mungkin terakhir sampai jam segini ya, mungkin ya sebenarnya 18.50 ya, tapi close-nya dari jam 8. Oke. Dan that's it, dan itu aja dari beberapa dari sponsor sama sponsornya. Dan kita akhirnya dari terima kasih untuk semuanya dan lokal media partner. Oke, jadi kita sudah masuk ke media partner kali ini. Udah itu aja ya informasi kali ini. Mungkin kalau udah tahu kan event kayak gini serunya,
Mungkin ada beberapa yang banyak yang tawar berbeda partner, tapi menurutku oke juga. Tapi mungkin beberapa event-event yang menarik juga, event gede lah, termasuk kalau mungkin ada yang tawar media partner, mungkin dari perwakilanku yang minta buat tawarin ke event situ, oke? Jadi udah paham ya, jelas ya. Dan satu lagi, khususnya untuk yang ada di apa namanya, Maid Cafe, dan kalian bisa cek dulu, mungkin kalau ada yang sarannya kasih ke beberapa dari ya Pikacan ya, atau siapapun yang lainnya juga yang ada yang saranin gue yang DM buat yang jadi reservasi dari BKP ya, siapapun itu mungkin gue bakal mau kesana, tapi beda partner men, tolong beda partner aja, aku beda partner di sini cok, kenapa aku harus datang ke BKP gitu loh ya, you know lah. Nah, habis itu kita dari tiket price listnya di sini adalah 150, dan di sini ya kalian lihat di captionnya ya, termasuk dari snack sama minuman, habis itu ada make up dan interaksinya. Nah, habis itu juga ada mini game sama photo time. Tapi itu menurutnya ya ada beberapa animenya worth it atau enggak, tergantung referensi kalian. Silakan pendapat kalian dari nilai kalian ya. Oke. Menurutmu murah apa enggak tergantung dari ya, kalau kalian tahu maksudnya gimana. Yang dibayar adalah salah satu maid yang harus dibayar. Jadi ya karenanya segitu charge-nya. Paham ya? Jadi seperti itu ya. Oke, itu aja informasi kali ini untuk di event Reha ya. Di Reha yang ke berapa ya? Kayak kreator. Tapi mungkin ya nyebutnya nih Reha apa namanya? 6 atau ke 7 ya. Misalkan mungkin kalau nggak ada yang nyebutnya di angka itu ya mungkin ya udah beda lagi ya. Ya temanya. Jadi ya, just ya. Jadi itu aja informasinya. Dan berikutnya di sini adalah di event Sticky ya guys ya. Jadi nama temanya kali ini adalah Shinkan Fest dengan judul adalah, ada kata di sini Natsuno Nami. Ini temanya yang dipakai adalah di area tema musim panas ya. Ya begitu. Nah, kalau ada di sini main posternya ya, kalian lihat ya. Dan di sini tanggal 19 Juli, tempat yang berada dipakai adalah di kampus. Ingat kampusnya, kampus Sticky. Ini udah baru beberapa kali yang mereka gak ada di event di venue di luar. Mungkin ya kalian udah jelas ya, venue-nya di hotel, kadang juga di RRI. Itu pernah dipakai, tapi aku agak skip sih event sana. You know lah, why? Kenapa gue skip di event di kampusnya Scanfest? I don't know, aku juga gak tahu. Nah, dari kelihatan dari pengisi acara di sini, mungkin udah jelas dari beberapa dari platform dari DJ, entah band atau ya karaoke sedia aja ya. Ya kayak gitu lah. Habis itu untuk dari performernya, mungkin kayaknya dari kampus-kampusnya itu deh yang performer yang di bawah. Settingnya itu. Mungkin kalau karena udah di penerimaan dengan acara yang mereka tampil, setidaknya ya aku tahu agak cukup sepi, tapi ya performernya nggak banyak anjir. Tapi mereka adanya cuma di kampus yang di sini aja ya tahu aja ya gimana. Dan di sini sisanya adalah singloid ya, jadi udah wajar ya, cuma yang bawain adalah 3 performer aja karena ini waktu yang nggak mepet, karena ini karena budget ya, ingat ini ya budgetnya segitu doang ya, wajar lah setidaknya. Nah, habis itu untuk dari lombanya di sini ada lomba art sama lomba coswall ya. Nah, di sini untuk jurinya coswall. Ingat, ini coswall, tapi yang sisanya dari Coscom itu tidak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena budget. Oke, budget. Ingat sekali budget. Oke. Nah, untuk jurinya coswall kali ini adalah Kento Fuji sama Ang Silver. Oke. Jadi seperti itu. Untuk tiketnya bayarnya sekitar 20.000. 20.000 untuk yang online guys ya. Oke. Terus sisanya untuk OTS. Harganya 15.000, tapi ini beda banget. Mungkin kalau 20.000 itu ya termasuk, bukan itu maksudnya. 20.000 itu termasuk tiket voucher eksklusif, tapi setidaknya itu sih yang voucher. Ya, toh lah. Oke nih ya, karena budget dia udah jelas anjir. Itu loh. Dan segitu aja untuk informasi kali ini. Ya mungkin itu ya nggak terlalu banyak ya, kita lihat dari event-event sebelah. Mungkin agak mepet nih sama waktunya mungkin ya. Cuma ini ya temanya ya
Ya ini masih levelnya itu masih minim lah sebenarnya, mungkin nggak terlalu gede lah sebenarnya. Kalau event per kampus tuh emang tergantung sama levelnya apa, sama yang dari performer, sama yang gestarnya gimana. Ya, jujur, aku paham tuh soal itu. Nah, di sini berikutnya untuk yang terakhir adalah tanggal 25. Ya, seperti kalian lihat, ini dari komen-komen ya ada yang positif, kadang postingan yang dari mereka ada yang negatif. Jujur, pasti itu mereka ini adalah di event Kos Bali. Nah, nanti kita cek dulu awal pertama ya. Kalau kita lihat dari sini posternya, kalian lihat ya sebentar. Nah, itu solo cosplay competition ya, yang diadakan oleh Dies Natalis 13 ITB Bali, alias ya institusi desain Bali, setidaknya namanya itu ya. Kalau aku lihat dari registrasinya dari 1 Juli sampai tanggal 20 Juli ya. Nah, untuk bayar pendaftarannya sekitar 25.000 ya. Habis itu kita lihat dari link pendaftaran, silahkan bisa cek ya ke ya. Nah, mungkin aku bakal cek ya nanti ya, tapi kalian bisa cek di linknya ada di bawah deskripsi, silahkan bisa baca ya nanti ya. Nah, habis itu untuk timelinenya, untuk ketika meeting kita mulai dari tanggal 21 Juli. Habis itu main eventnya tanggal 25. Nah, tempatnya di mana itu? Tempatnya yang berada di kampus ITB Bali ya. Kalau mungkin di jalan daerah sekitar Tuka ya, jalan Tuka apa namanya, Batanghari ya, entah di mana, mungkin itu di sekitar daerah Renon ya. Kalau kalian udah cek lokasinya, silahkan bisa cek ke Google Map ya. Oke, paham ya. Jadi segitu untuk jurinya bakal semua bawain satu ya. Siapa itu? Wara Oke, Wara ya guys ya, paham ya. Jadi segitu aja ya kalau kalian lihat ya, emang ini eventnya kok. Kalau mungkin ada beberapa hal lainnya juga yang agak positif sama negatifnya, yang jelas komennya di sini ada lebih beda. Nah, karena di main posternya di seluruh Bali, nah beberapa orang-orang luar Bali pasti ada yang komen. Masalahnya adalah ini, poster AI, cosplaynya juga AI. Wow. Wah, digoreng aja sama event ini, cok. Bisa-bisa jadi goreng sama event-event Bali. Walau. Nah, ini ya gak curiga sih kenapa bisa digoreng sama event-event Bali ya. Itu. Kenapa itu tanggapan poster AI? Soal pertama gini. Waktu itu aku pernah lihat ada cosplayer yang dari Bali. Dia juga terkena sama masalah foto cosplayer yang perform itu dia masukin dengan tanpa izin. Masalahnya itu. Nah, berdebat ini masih sering terjadi, atau enggak ya nggak jarang juga lah, mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin ya. Nah, step itu kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau lihat dari beberapa orang ya yang nggak suka sama naruh poster di sana, jadinya dianggapnya nggak izin. Dan masalahnya sekarang adalah diganti dengan poster AI. Nah, masalahnya komentar yang di orang luar Bali ternyata nggak suka sama event poster AI. Itu masalahnya, Cok. Paham nggak maksudku? Ya, itu semenjak dari orang luar Bali, mereka emang nggak suka sama poster AI, wajar. Tapi kemungkinan kalau dari dampak-dampak dari setiap dia kerjakan dalam desainnya butuh waktu biasanya seminggu, atau mungkin ada beberapa persiapan yang harus ada, mungkin udah nyiapin beberapa waktu. Kalau setidaknya kalau ini udah ada kan, ya udah pakai poster AI. Mungkin untuk di waktu yang tepat, mungkin biasanya 2 bulan atau 3 bulan sebelum acara dimulai ya, sedihnya itu ya, paham ya. Ya kayak gitu yang aku maksud soal ya poster AI itu. Karena ini kan gorengan yang poster AI itu udah sering kali terjadi kan. Nah, habis itu juga foto cosplay. Ya, foto cosplay yang di AI, yang di collab sama beberapa ya akun cosplay yang kolaborasi itu. Ternyata itu emang tidak boleh sekarang. Ternyata sekarang tidak boleh. Itu udah nggak izin lagi. Ya, wajar lah. Jadi segitu aja ya informasi kali ini. Kalau ada apa-apa ya silahkan bisa tulis komentar di bawah apa yang kalian harus perhatikan sama poster AI, entah itu poster ori. Kalau poster ori kalian bisa datang ke event sana, oke? Kita akan tunggu dokumentasi di YouTube di performer kalian, oke? Sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time and bye-bye.